dosa riba yang paling tinggi, dosa riba yang paling tinggi, yang paling kejam, ketika seseorang menodai kehormatan saudaranya yang muslim dengan mulutnya. Berkata guru kami Al-Habib Umar, orang yang diperangi oleh Allah mau dapat ampunan dari siapa? Ada yang bisa ngasih ampunan selain Allah? Ada yang bisa ngasih rahmat selain Allah? Terus orang yang diperangi oleh Allah mau dapat husnul khatimah dari mana? Husnul khatimah cuma anugerah dari Allah Ta'ala, dan dia diperangi oleh Allah. Bagaimana mau mati dalam husnul khatimah? Dosa riba tuh dosa yang sangat dahsyat. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan riba ithnan wa sab'un baba. Itu praktek riba itu ada 72 jenis pintu, 72 jenis praktek. Terus Nabi bilang, adnaha, dosa riba yang paling ringan. Tahu dosanya seperti apa? Adnaha mithal ayyankihar rajulu ummah. Dosa riba yang paling ringan itu dosanya sama seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Itu dosa riba yang paling ringan. Terus Nabi bilang, wa inna arbar riba tatawulur rajul fi ardi akhihil muslim. Dosa riba yang paling tinggi, dosa riba yang paling tinggi, yang paling kejam, ketika seseorang menodai kehormatan saudaranya yang muslim dengan mulutnya. Makanya tuh ada dua hal, pelakunya diperangi oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, orang yang melakukan riba, fa'ilam tantahu fa'adhanu biharbi minallahi wa rasulih. Kamu nggak mau berhenti dari praktek riba, nyatakan perang dari Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua yang diperangi oleh Allah, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Yang memerangi satu orang waliku, aku nyatakan perang kepada orang tersebut. Berkata guru kami Al-Habib Umar, orang yang diperangi oleh Allah mau dapat ampunan dari siapa? Ada yang bisa ngasih ampunan selain Allah? Ada yang bisa ngasih rahmat selain Allah? Terus orang yang diperangi oleh Allah mau dapat husnul khatimah dari mana? Husnul khatimah cuma anugerah dari Allah Ta'ala, dan dia diperangi oleh Allah. Bagaimana mau mati dalam husnul khatimah manakala diperangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Waliyadz billah min dzalik. Nabi bilang di dalam hadis bahwasanya sibabul muslim fusug, qitaluhu kufur. Mencaci sesama muslim adalah kefasikan. Adapun memerangi mereka itu adalah kufur, kekufuran. Kemudian Nabi bilang wala'nuhu kagatlihi, melaknat seorang muslim itu sama seperti membunuh muslim tersebut. Na'udzubillah. Dan ini kalau dia lemparkan cacian itu kepada muslim yang biasa, bagaimana kalau muslim yang luar biasa seperti sahabatnya Rasulullah, seperti keluarganya Rasulullah, seperti pewarisnya Rasulullah yang merupakan para ulama wassalihin radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Nabi SAW, Masya Allah, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, enggak berucap melainkan hal yang bagus. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqa wa ahdahum ilal haqqi turuqa. Kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi idza dhui'a haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabihi. Beliau orang yang paling bagus akhlaknya, perangainya, yang paling lurus menempuh jalan hidayat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak berucap, enggak berbuat kecuali hal-hal yang bagus. Dan Rasulullah punya pewaris. Pewarisnya Rasulullah itu Wali Songo. Adakah di dalam peninggalan Wali Songo, wah Sunan ini tukang ngatain orang, tukang mencaci orang, itu kalau udah ngatain, wah melaknat, mengutuk, caci makinya, mulutnya jorok, ada begitu? Nggak ada. Mereka pewaris Nabi Muhammad, bukan pewaris iblis. Para ulama, Syekhana Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, adakah di dalam ucapan beliau caci, maki, laknat, kutukan? Enggak pernah ada. Kiai Hamid, Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar, beliau, ayah beliau, kakek beliau, alim ibn alim, wali ibn wali, orang soleh. Apakah ada dari ucapan beliau ngajarin cacian, makian?
wala syekhana Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, ataupun para wali-wali lainnya yang ada di bumi Indonesia ini, Kiai Ahmad As-Sawahani wa ghairuhum, Masya Allah, la yaqul wa la yaf'alu illa ma'rufa. Yang keluar dari mulut mereka, perbuatan mereka semuanya kebaikan, kedamaian. Kesibukan mereka, para wali-wali tersebut, membawa rahmat, membawa kasih sayang, memberikan manfaat kepada umat. Merekalah sosok-sosok di balik kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Mereka, Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, mereka adalah sosok-sosok di balik kemerdekaan Indonesia ini. Karena rahmat dan kasih sayang mereka, mereka galang rakyat ini untuk bersatu, untuk istiqamah, untuk saling menyayangi satu sama lain, karena dorongan rahmat dan kasih sayang. Nggak tega ngelihat rakyat tertindas, maka mereka bangkit. Hingga berkat keberadaan wali-wali tersebut di shaf para mujahidin, Indonesia menjadi merdeka. Radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Masya Allah, para aulia wa salihin. Sedangkan pencaci, pemaki, apa yang mereka bawa buat negeri ini selain pecah belah dan keburukan? Mereka lah orang-orang yang mencederai kemerdekaan, menodai negeri, menodai bangsa.